Halo, halo. Selamat malam, guys. Aduh, Timi. Jangan gitu dong, Timi. Oke, kalau ada suaranya. Sebentar ya, guys. Jadi aku lagi nungguin teman-temanku untuk join di live ini juga. Halo, halo. Hai Cindy, hai Tania. Hai Aryo. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi terima kasih banget nih udah menyempatkan waktu buat join di live hari ini. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih kayak kenapa sih saya ngelakuin live di Instagram ini walaupun jarang gitu kan. Nah jadi di live ini kami akan melakukan kegiatan yaitu bimbingan kelompok. Nah, semoga saya dan teman-teman di sini bisa berdinamika bersama, kita bisa bersama-sama mengerti atau bisa mengikuti live ini dengan baik gitu ya. Nah, oke teman-teman, ada pepatah mengatakan bahwa nggak kenal maka nggak sayang. Nah, oleh karena itu, mari kita mengenal lebih dekat, kita berkenalan karena mungkin di sini ada beberapa yang belum kenal gitu ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Priska Deviani. Halo, selamat malam Bu Heni. Perkenalkan nama saya Priska Deviani. Biasa saya dipanggil Priska atau boleh Kak Priska. Nah, jadi di live kali ini kita akan membahas nih tentang gimana sih cara untuk bersosialisasi yang baik dan benar melalui media sosial. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, jadi saya akan mengundang dua teman saya. Terima kasih Bu Heni. Saya akan mengundang dua teman saya sebagai narasumber di live ini. Nah, siapa kira-kira orangnya? Oke, sebentar ya teman-teman, saya invite dulu. Tunggu sebentar. Nah, halo, selamat malam Kak Lisbeth. Ya, selamat malam. Kita masih menunggu satu narasumber lagi ya teman-teman. Ya, ditunggu. Halo Kak Priska, Wah, udah join ternyata. Selamat malam Kak Geri. halo Kak Lisbeth. Iya, oke. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kakak-kakak ini mau join di live saya pada hari ini. Nah, tadi kan saya udah kenalan nih sama teman-teman yang lain, tapi kedua kakak ini belum. Nah, jadi boleh sebutin nih Kak, nama lengkap, terus nama panggilannya apa, jurusannya apa, angkatannya, dan lain-lainnya. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan, silakan. Oke, saya mulai terlebih dulu ya. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anastasia Elizabeth. Saya biasa dipanggil Lisbeth. Saya merupakan mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2018, Fakultas Pendidikan dan Bahasa di Unika Atmajaya. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal Kakak Lisbeth, luar biasa sekali bisa hadir pada hari ini. Boleh dilanjut dengan Kak Geri, silakan. Oke Kak Priska, thank you buat kesempatannya. Halo semua, perkenalkan, nama saya Gaspar Mario Kaju. Teman-teman bisa panggil saya Kak Geri. Saya adalah mahasiswa dari program studi
Bimbingan dan Konseling Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Salam kenal semua. Salam kenal juga Kak Giri, mantap sekali. Terima kasih Kak Lisbeth dan Kak Giri atas perkenalan singkatnya. Oke, jadi teman-teman, selama 40 menit ke depan, kira-kira teman-teman kita harapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan hari ini ya teman-teman. Jadi kira-kira sebenarnya tujuan kita nge-live tuh hari ini untuk apa sih gitu ya. Nah, jadi tujuan kita nge-live adalah untuk supaya teman-teman ini bisa memperoleh pemahaman lebih nih terkait dengan bersosialisasi melalui sosial media gitu. Nah, kira-kira apa aja sih yang bakal kita bahas pada hari ini? Nah, penasaran kan? Nah, oke. Jadi kita akan lebih bahas ke sesi inti dari kegiatan ini. Oke. Sebelum lanjut nih, saya mau nanya dulu ke teman-teman semua. eh Sekarang ini teman-teman menduduki usia berapa? Coba boleh ditulis di kolom komentar. Ayo, tulis aja nggak apa-apa. Gak usah malu-malu. Masih ditunggu. Karena usia ini lumayan mempengaruhi nih. Jadi boleh ditulis umur kalian masing-masing. Misalnya ada yang 17 tahun, tuh ada yang 20, wah ada yang 35, ada yang 21, mantap. Ada yang 22, wah luar biasa banget nih pada aktif-aktif ya. Nah oke, teman-teman karena udah banyak yang ngejawab, jadi ternyata di live ini ada yang usianya udah memasuki dewasa awal, ada yang masih remaja juga. Jadi teman-teman, di sini Kak Lisbeth akan menjelaskan nih tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial seperti apa? Silakan Kak Lisbeth boleh dijelaskan. Oke, terima kasih Kak Priska atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tahap perkembangan sosial. Nah, khususnya di remaja dan dewasa awal nih. Uh, dari yang sudah kita lihat, komen-komen teman-teman yang tadi, umurnya ternyata banyak juga nih yang remaja dan dewasa awal. Nah, di sini percepatan perkembangan dalam masa remaja dan dewasa awal yang berhubungan dengan pemasakan seksualitas suatu perubahan sosial teman-teman. Jadi semakin kita bertambah usianya, semakin berubah juga nih tentang terkait perkembangan sosial yang kita miliki. Nah, sebelum masa remaja sudah ada saling hubungan yang lebih erat nih antara anak-anak atau teman sebaya kita. Sering juga timbul kelompok-kelompok, kelompok-kelompok bermain, kelompok diskusi di sekolah kita, di tempat kuliah kita, di tempat kerja kita. Terus perkumpulan itu tuh biasanya kita bersosialisasi, kita bermain bersama, ngobrol bersama, berinteraksi bersama untuk mencapai ya suatu tujuan yang di kelompok-kelompok itu ya berbeda-beda ya tentunya. Nah, tapi ada juga nih aktivitas sosial yang dimana bersifat agresif juga. Bisa jadi yang mengarah ke hal negatif ya. Nah, ke hal negatif ini misalnya apa? Mencuri, penganiayaan, dan sebagainya yang tentu saja tidak boleh kita tiru ya teman-teman. Nah, perkembangan sosial pada masa remaja dan dewasa awal ini lebih melibatkan teman sebaya dan ya seumuran gitulah biasanya. Dibandingkan di umur-umur orang tua kita. Biasanya kan umur orang tua kita 40-an atau 50-an, kita biasanya lebih terikat dengan teman sebaya kita tentunya. Nah, demikian pada masa remaja dan dewasa awal ini, peran kelompok teman sebaya itu sangat besar dan sangat berpengaruh pada perkembangan sosial kita. Tentu saja, tindakannya pun itu juga saling mempengaruhi nih kita, saling mempengaruhi di antara teman itu dengan teman yang lainnya.
Kelompok teman sebaya biasanya dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalkan kita lebih suka untuk menyanyi, biasanya kita membentuk sekolah tersebut dan selalu berinteraksi dengan mereka. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor apa sih yang mempengaruhi perkembangan sosial pada masa remaja dan dewasa awal. Yang pertama itu tentu saja keluarga kita. Nah, biasanya di dalam keluarga, kondisi atau tata cara kehidupan keluarga kita itu sangat berpengaruh terkait dengan sosial kita. Jadi, bagaimana cara Betul. orang tua, bagaimana cara keluarga berinteraksi, tentu saja sangat berpengaruh di dalam diri kita dan akan kita aplikasikan di dunia luar gitu. Yang kedua, kematangan individu. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, pendapat, menerima pendapat dari orang lain, gimana kita meredamkan ego untuk mendengarkan pendapat orang lain tersebut. Yang ketiga, ada status sosial ekonomi. Nah, saya juga ini berpengaruh loh, teman-teman. Dan ekonomi ya, yang membuat batasan tertentu atau cara kita bersosialisasi tergantung dengan keadaan ekonomi kita. Yang selanjutnya ada pendidikan. Nah, pendidikan sendiri ini juga dapat berpengaruh dari cara tata berbahasa kita, cara kita berpendapat. Biasanya itu sangat berpengaruh dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Nah, anak yang berkemampuan intelektualnya tinggi akan berkembang nih kemampuan bahasanya dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi ini berkemampuan berbahasa yang baik, pengendalian emosi yang baik, seimbang sangat menentukan keberhasilan anak dalam bersosialisasi. Begitu, teman-teman. Wah, mantap banget penjelasan dari Kak Lisbeth. Udah ngejelasin banget nih tentang perkembangan sosial, terus udah ngejelasin juga dari faktor-faktor apa aja nih yang mempengaruhi perkembangan sosial. Tadi ada dari keluarga, ya, terus dari apa lagi tadi tuh banyak ya. Nah, sekarang kira-kira apa aja nih hambatan dalam bersosialisasi pada individu gitu. Nah, dan bagaimana juga supaya individu itu tuh bisa mengembangkan kemampuan dalam bersosialisasi. Oke, teman-teman, selanjutnya Kak Geri akan menjelaskan tentang hal itu. Silakan, Kak Geri. Oke deh Kak Priska, terima kasih Kak atas kesempatannya. Nah, kira-kira apa sih hambatannya dalam bersosialisasi bagi anak-anak remaja? Yang pertama tuh ada kurangnya interaksi antara anggota keluarga. Nah, teman-teman, jadi salah satu aspek yang penting yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, khususnya anak-anak remaja, adalah interaksi dalam anggota keluarga. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana suasana dan keadaan serta interaksi dalam keluarga tersebut itu sangat penting, teman-teman. Jadi, seorang peneliti yang bernama Gardner itu menemukan bahwa interaksi antara anggota keluarga yang tidak harmonis merupakan suatu korelat atau hubungan yang potensial menjadi penghambat perkembangan sosial remaja. Nah, jadi semakin intens interaksi antara anggota keluarga, maka perilaku remaja pasti semakin positif. Tapi sedangkan kalau interaksi antara anggota keluarga itu malah menjauh, jatuhnya negatif, ya akhirnya ya perilaku anak-anak remaja juga jatuhnya jadi negatif. Jadi ya jadi anak-anak nakal, jadi selalu maunya egois, menang sendiri, dan karena tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, dan tidak ada mau belajar untuk mendengarkan orang lain dan mau bersosialisasi sama teman-teman yang lainnya gitu. Nah, yang kedua ada pengaruh media. Oke. Yang kedua ada pengaruh media. Nah, pengaruh media itu sangat besar loh teman-teman terhadap proses dari sosialisasi itu sendiri. Nah, intensitas dari sosialisasi itu yang tinggi dapat kita lihat tuh di tayangan-tayangan
televisi yang tidak mendidik seperti pergaulan bebas atau acara sinetron bahkan yang mungkin tidak mendidik seperti kayak ada pukul-pukulan, berantem-beranteman, ada tindak kekerasan. Nah, hal ini pun berdampak besar loh teman-teman dalam hal negatif ya, sampai bisa merusak moral teman-teman semua, merusak moral para remaja. Nah, hal tersebut akan berakibat pada perilaku remaja ketika dia ada dalam lingkungannya. Meskipun peran orang tua mungkin udah maksimal, orang tua udah sebisa mungkin mendidik dia dengan baik, melakukan interaksi yang baik, tapi kalau lingkungannya terutama dari pengaruh dari media ya, pada akhirnya ya dia tetap akan berperilaku ya. Sepertinya Kak Giri sedang ada gangguan sinyal ya teman-teman. Oh ya, oke, sudah kembali. Sorry Kak Giri, sepertinya teman-teman apakah bisa mendengar dengan jelas penjelasan dari Kak Giri? Ya, berarti sepertinya ada terjadi gangguan sinyal ya teman-teman. Mungkin kita bisa tunggu sebentar. Sejauh ini gimana nih teman-teman, dari tadi udah sampai mana nih tadi ngedengernya? Karena di aku tadi nggak, agak kurang jelasnya di bagian media ya, kalau kalau nggak salah ya. Sebentar. Tidak kedengeran. Oke, kalau boleh tahu tadi teman-teman udah mendengar kurang lebih sampai mana? Lagi nggak perhatian, lagi dikasih obat, ya ampun. Halo? Ini sepertinya Kak Geri agak error. Bener sampai di media ya. Kak Gerinya tadi sinyalnya agak kurang. Oke. Oke, teman-teman. Mohon ditunggu sebentar karena terjadi gangguan yang sangat kencang ya. Sepertinya anginnya lagi meniup Kak Giri ya. Oke, karena tadi sampai di media, mungkin aku bisa mereview sedikit tentang media tadi. Jadi dari tadi yang Kak Geri jelaskan, itu media itu sangat berpengaruh terhadap bisa menghambat perkembangan sosial gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya bisa menghambat? Kalau dari yang saya tangkep, dari yang Kak Geri jelaskan, itu perkembangan sosial kita itu bisa terpengaruh oleh media sosial karena
kadang media sosial nih kan banyak banget nih ya dari sinetron yang dari YouTube lah, ada juga dari misalnya TikTok atau misalnya ada video-video porno gitu ya istilah kasarnya. Jadi banyak banget hal-hal negatif sebenarnya yang ada di sosial media. Jadi itu juga yang bisa mempengaruhi perkembangan sosial anak, bisa jadi nggak benar pergaulan anaknya gitu. Kita bisa bukan anak, sorry, maksudnya individu itu ya, individu itu bisa jadi nggak benar. Nah, oke, sebentar teman-teman, ini ada request dari kakak narasumber kita lagi berusaha untuk masuk lagi. Halo Kak Geri, Kak Lisbeth. Halo Kak Priska, maaf Kak. Nggak apa-apa, tenang aja, tenang. Hujan terus banget, jadi ya begini maaf Emang Kak. ini anginnya suka niup-niup sinyal gitu ya, jadi goyang-goyang ya sinyalnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Benar, benar Iya. banget. Oke, Kak Geri, tadi dari teman-teman yang ada di live tadi bilang baru sampai pengaruh media nih, Kak Geri. Oke. Oh, Mungkin baru bisa sedikit pengaruh diulang? media. Oke, Iya, karena tadi udah putus-putus sinyalnya. putus-putus. Oke, oke Kak Priska. Oke teman-teman, nah saya akan kembali menjelaskan materi tentang pengaruh media ya. Nah, eh, pengaruh media ini tuh sangat besar loh teman-teman terhadap proses dari bagaimana teman-teman mampu bersosialisasi terhadap sesama, terutama teman sebaya teman-teman ya. Nah, intensitas yang tinggi dari melihat tayangan-tayangan di televisi yang tidak mendidik seperti pergaulan bebas atau sinetron-sinetron yang mengandung unsur kekerasan. Nah, itu tuh berdampak besar loh terhadap moral teman-teman, bahkan bisa sampai merusak moral teman-teman. Nah, hal tersebut tuh akan berakibat cukup parah ya, bahkan sangat fatal pada perilaku teman-teman ketika teman-teman berada di lingkungan sekitar. Meskipun peran orang tua teman-teman mungkin udah maksimal, mungkin orang tua teman-teman udah sebaik mungkin melakukan interaksi yang baik. Tadi yang di penjelasan sebelumnya kan ada interaksi antar anggota keluarga, karena mungkin orang tua sudah memberikan interaksi yang baik, sudah memberikan nilai-nilai dan norma-norma yang baik yang ada dalam lingkungan masyarakat. Tapi kalau misalkan kita tuh jatuh dalam pengaruh media yang buruk, jatuh dalam lingkungan yang buruk juga, pasti akan ya berpengaruh juga terhadap perilaku kita yang akhirnya juga menghasilkan perilaku yang buruk pula. Oke. Selanjutnya, lalu dari hambatan yang ditemui dalam rangka bersosialisasi pada anak-anak remaja, kira-kira gimana sih caranya meningkatkan kemampuan untuk bersosialisasi pada remaja melalui media sosial? Nah, teman-teman, jadi ada sebuah penelitian yang memberikan hasil bahwa kategorisasi aktivitas di kalangan milenial, khususnya anak-anak remaja di Indonesia, itu lebih dominan memanfaatkan internet sebagai sarana interaksi sosial. Media sosial dan aplikasi chatting seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Instagram, nah itu mendapatkan presentasi 67%, diikuti dengan mencari informasi sama browsing di Google. Mungkin andai misalkan guru teman-teman memberikan tugas nih, tolong dong kamu cari bahan ini di Google Scholar atau Google Book gitu ya. Itu sekitar 47%. Terus hiburan untuk sekedar have fun itu ada sekitar 41%. Lalu ada aktivitas musik 30%, belanja untuk anak-anak remaja perempuan terutama dari 15%, sama transaksi mobile banking itu sekitar 15 dan 18%. Nah, ketika remaja interaksi di media sosial, biasanya tuh media sosial tuh pasti ada sisi kontra dan pro-nya, ada sisi plus dan minusnya. Nah, oke teman-teman, di sini tuh ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk gimana caranya mampu bersosialisasi yang baik melalui media sosial. Yang pertama, teman-teman tuh menggunakan bahasa yang santun dan tidak mengucapkan bahasa yang atau kata-kata yang kasar, terutama yang menyinggung sara. Yang kedua, teman-teman tidak menyebarkan hoax agar orang lain itu dapat percaya dengan apa yang kita unggah dalam media sosial. Terus yang ketiga, hindari pertengkaran di sosial media, karena orang lain tuh hanya melihat kasus tersebut dari pandangan mereka dan belum tentu apa yang sebenarnya terjadi gitu teman-teman. Bener Ya, banget tuh Kak Geri kalian itu. betul banget. Banyak banget kejadian salah paham ya dari sosial Iya, media itu sendiri gitu kan, kalau misalnya nggak bener. iya kayak misalkan nih Kak Priska, kayak
chat teman, hai gimana kabar lu, terus aku jawab nih Kak Priska, apa. Nah, apa maksudnya kayak apa, maksudnya kayak biasanya cuma orang nangkapnya kayak apa, kayak nyolot gitu, karena itu makanya kayak Iya, betul. media sosial tuh kayak gitu, orang tuh nggak bisa nangkep maksud bahasanya itu apa gitu. Nah, yang keempat, ada sebaiknya tidak mengeluhkan hal yang sensitif pada sosial media seperti uang, pekerjaan, tentang hubungan dan hal sensitif lainnya. Nah, yang kelima ada kita tuh bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Bantuan itu tidak perlu secara fisik, tapi juga bisa hanya dengan sekedar mendengarkan dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut. Ya, itu Priska. Sekian penjelasan Oke. dari saya. Terima kasih Kak Giri dan Kak Lisbeth atas seluruh penjelasannya. Jadi tadi aku review lagi, Kak Lisbeth juga udah menjelaskan nih tentang perkembangan sosial, terus udah ngejelasin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dari keluarga, ada dari kematangan anak, ada dari status sosial ekonomi, pendidikan, dan kapasitas mental. Terus tadi Kak Giri juga udah menjelaskan tentang hambatan-hambatan untuk bersosialisasi pada individu gitu ya, dari kurang interaksi sama keluarga. Nah ini bener banget sih, karena rata-rata kita apalagi orang-orang yang udah remaja dan udah menuju dewasa nih, menuju dewasa awal, itu udah mulai gimana ya, jauh gitu dari keluarga. Kayaknya mau curhat sama orang tua tuh rada susah gitu ya sekarang kalau udah umur segini. Ada gengsi. Nah, terus pengaruh media juga menjadi hambatan ternyata teman-teman. Kenapa pengaruh media menjadi hambatan? Karena tadi udah dijelasin panjang lebar tuh sama Kak Geri. Pengaruh media tuh punya banyak banget dampak negatif gitu ya. Dan ternyata Kak Geri juga ngejelasin gimana cara bersosialisasi dengan melalui sosial media yang baik. Nah, dari beberapa hal tadi, mungkin aku bisa nambahin ini sih. Oh, tunggu. Oke, aku mau nanya dulu ke kalian semua yang ada di live. Kira-kira teman-teman itu paling suka mainin sosial media apa? Mungkin ada yang suka banget main Instagram, explore di Instagram gitu, komen-komen, nge-story. Atau mungkin juga ada yang suka TikTok. Mungkin kayak tadi seharian tuh kita nggak ngapa-ngapain main TikTok aja gitu kan, nggak berasa. Atau mungkin ada yang suka main WA, aktif banget di WA, upload story gitu. Kalau sambil menunggu jawaban teman-teman nih, suka sosmed apa? Mungkin Kak Giri atau Kak Lisbeth boleh paling suka nih sosmed apa nih Kak? Siapa dulu nih? Apa dulu nih? Aku dulu ya. Barengan nggak tuh? So sweet ya kalian berdua. Siapa nih? Kak Lisbeth dulu mau? Boleh Oke, Kak aku Lisbeth dulu. dulu. Oke. Jadi kalau untuk bersosialisasi, aku yang pasti lebih sering menggunakan WhatsApp nih, karena semuanya ada di WhatsApp ini, entah kuliah, keluarga, pasti berhubungannya di sini. Yang kedua, TikTok, Instagram, mungkin teman-teman di sini pasti sama kayak aku ya. Kayaknya seneng aja gitu liatin orang-orang, atau bahkan bikin duet video bareng teman-teman, itu kan merupakan suatu bentuk sosialisasi juga. Nah, kalau aku sih 3 media sosial itu sih gitu, Rizka. Itu dari Kak Lisbeth. Bener banget ya, sama kayak TikTok tuh sekarang racun juga ya. Kayaknya nggak bisa berhenti gitu kalau udah buka TikTok. Dari Kak Giri apa nih Kak Giri? Sosial medianya apa yang paling disuka? Oke. Kalau dari saya ini Kak Priska, mungkin lebih ke paling sering digunakan karena itu butuh banget ya. Yang pertama tuh WhatsApp sama Line, karena itu emang media sosial yang buat komunikasi yang paling penting banget deh, benar-benar paling penting banget. Nah, terus yang berikutnya kalau untuk ngecek-ngecek status orang, lihat-lihat foto, nah itu pasti di Instagram sama di Facebook. Terus yang ketiga itu YouTube. Kalau aku sih YouTube, karena TikTok gak terlalu demen banget sih, cuma lebih seringnya nonton YouTube buat dengerin lagu, nonton music video yang baru-baru keluar, atau nontonin film-film yang ternyata tuh diliris di YouTube full filmnya gitu sih Kak Priska. Oke, berarti emang benar juga WhatsApp, karena WhatsApp dan Line itu kan untuk kita komunikasi sama orang ya. Jadi itu yang paling utama banget sih kalau menurutku.
Oke, di sini udah banyak banget nih yang jawab. Ada yang jawab TikTok, YouTubean, Shopee. Ada yang bilang YouTube, Kak. Ada yang bilang suka Instagram, khususnya lihat Running Man dan TikTok. Hmm. Ada yang suka Instagram, YouTube, Twitter, Kak. buat lihat opa-opa kesayangan. Waduh, mantep banget nih. Ada yang bilang Google, Waduh. mantap. Suka buka apa tuh ya di Google ya? Banyak banget. Oke. Nah, dari beberapa jawaban ini, kebanyakan itu kan menjawab kalau nggak TikTok, Instagram, YouTube gitu ya. Nah, mungkin secara nyatanya gitu ya, maksudnya kalau tadi kan yang Kak Giri jelasin nih masih secara umum. Nah, coba nih kalau misalnya di Instagram, mungkin gimana nih cara supaya kita tuh di Instagram bisa bersosialisasi atau bisa bersosial media dengan baik gitu dengan orang-orang lain juga. Jadi kita bukan cuma mencari hiburan, bukan cuma nontonin video-video upa-upa yang unyu-unyu, tapi kita coba bersosialisasi dengan orang lain. Dari kakak-kakak ada cara khusus gak nih? Kalau dari aku sendiri, aku bisa kalau di Instagram nih bisa bikin misalnya close friend. Jadi close friend ini dibuat untuk kita curcol gitu ya. Kalau misalnya di rumah nih, kita kan di rumah sama keluarga doang gitu ya. Jadi kita bisa curcol ke teman-teman dekat kita via close friend. Jadi kita ngomong sekali banyak denger tuh kan. Nah, kalau dari Kalisbet mungkin gimana nih Kalisbet? Tips and triknya buat di sosial media ini. Wah, waduh, hampir sama nih kayak Kak Priska. Jadi, karena teman-teman kita sekarang, khususnya masa pandemi nih, masa pandemi ini kayaknya serba terbatas ya. Jadi kita juga nggak Bener berteman, banget. nggak main bareng kayak kita di kampus biasanya. Jadi aku juga menggunakan cara Kak Priska, yaitu ada close friend nih. Maksudnya ada fitur close friend yang ada di Instagram. Kalau teman-teman juga juga menggunakan, itu aku juga curcol di situ Kak. Curcol terus Sama apa? ya kita Oh ya. iya, iya sama. Aku juga bersosialisasi sama teman-teman aku di situ. Jadi benar-benar kayak Mm-mm. cerita apapun ya kayak kita ketemu biasa aja gitu. Tentunya ada batasan-batasan, maksudnya kita juga tidak untuk menyebarkan hoax yang kayak dibilang Kak Geri, kita juga memperhatikan etika ya, kita beretika lah dalam Benar-benar. menggunakan sosmed itu, gitu loh. Itu sih dari aku. Oke, Kalisbet terima kasih. Kalau Kak Giri gimana nih Kak Giri? Oke. Nah, kalau dari saya sih juga kurang lebih sama sih. Cuma ada satu lagi kan, kalau tadi kan Kalisbet lebih ke sama Kak Priska lebih ke close friend kan di Instagram. Nah, kalau aku selain close friend di Instagram, juga bikin satu grup kecil yang benar-benar isinya buat cerita, buat uh, keluarin semua unek-unek Gibah gitu. gitu. Misalkan lagi kesel sama Oke. orang, nah Mm-mm. salah satu ada grup jadi benar-benar isinya tuh buat mencurahkan semua perasaannya lagi dialami. Jadi kayak close friend tuh ada cuma lebih jarang banget, tapi lebih seringnya tuh di grup kecil ini, di grup WhatsApp. Jadi bukan cuma buat gibah doang, tapi lebih kayak buat healing juga. Nah, jadi di dalam grup kecil ini teman-teman Benar-benar. juga ngebantu buat gimana caranya bisa ngatasin masalah yang lagi dialami itu. Jadi itu adalah salah satu hal positif bagaimana kita bisa bersosialisasi di media sosial. Itu kalau dari aku sih, Kak. Iya, betul banget. Dan aku mau nambahin lagi nih, mungkin kalau misalnya di aplikasi lain, misalnya kita pakai sosmednya TikTok nih. Nah, kita kan mikir dong, TikTok itu kan biasa kita cuma nge-scroll gitu kan. Nah, gimana sih cara kita mungkin bisa bersosialisasi walaupun di TikTok? Nah, itu bisa, kalau menurutku, mungkin kita bisa dengan, em, apa ya, kayak coba untuk eh, bikin video yang bermanfaat lah. Nanti kan akan banyak orang yang terbantu. Di situ mungkin nanti akan bisa kebentuk community sendiri gitu tentang apa yang kamu buat. Nah, coba sekarang di sini dari teman-teman yang lain nih yang lagi ada di live, kira-kira ada pertanyaan nggak nih guys? Buat terkait tentang apa yang tadi udah dijelasin, mungkin ada tambahan tips and trick gitu mungkin. Mungkin juga materi Oke, yang tadi kita karena jelaskan kurang Boleh. jelas, iya, bisa. karena ditiup-tiup sama sinyal ya. Iya, betul. Sinyalnya ditiup-tiup sama angin maksudnya. Ini ganggu banget sinyalnya emang sih.
Oke, teman-teman. Mungkin sembari menunggu ada yang bertanya tentang perkembangan sosial, upload, ataupun tentang sosmed. Nah, mungkin Kak Lisbeth atau Kak Giri mau ngejelasin atau ngasih tips and trick lain-lain nih. Lain-lain kan tuh, lainnya maksudnya. Tips and trick lainnya untuk bersosial media. Wah, di sini ada yang jawab belum ada nih, aman, jelas. Oke, kalau dari aku nih, karena kita bersosial media, kayak yang tadi dijelasin Kak Geri juga, kalau sebenarnya tuh di sosial media ini kita nih bisa beda perspektif loh. Maksudnya apa yang kita bilang sama orang lain tangkap itu belum tentu sama. Jadi menurut aku kalau memang dalam bersosial media ada hal-hal penting atau hal-hal yang bisa menimbulkan dua perspektif, itu sebaiknya dikomunikasikan dengan lebih baik lagi. Misalkan di telepon langsung atau dengan fitur voice. Kita hindari yang namanya pertengkaran di dalam sosial. Karena benar-benar kita bisa berkomunikasi gitu. Itu sih dari aku. Iya, terima kasih Kak Lisbeth. Kita masih menunggu pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada yang belum mengerti. Sejauh ini sih udah pada jelas ya kayaknya ya. Kalau dari Kak Geri gimana Kak? Adakah tambahan gitu? Jelas ya. Iya, itu gitu ada yang curcol nih dari Kani kita. Nontonannya sama-sama Running Man katanya. Aduh. Dari Kak Giri gimana Kak Giri? Ada tambahan lain? Sejauh ini sih aku setuju banget sama pendapat Kak Lisbeth, cuma aku ada tambahan dikit. Nah, jadi dari yang aku sharingkan juga tadi yang ada grup kecil, jadi kan tadi kan yang udah aku jelasin juga bahwa media sosial tuh ada pro sama kontranya. Jadi kita tuh harus kayak aware gitu loh kalau kita lagi buka media sosial misalkan Instagram atau Facebook. Nah, di hari itu misalkan lagi banyak banget postingan yang kayak berbau-bau sara. Nah, jadi kalau dari aku sih sarannya lebih baik kita jauhi dulu tuh media sosial itu. Jadi kayak kita istirahat dulu aja, kita jangan sampai kena pengaruh sama postingan-postingan yang lagi muncul-muncul semua tuh yang berbau-bau sara seperti itu sih Kak. Sama kalau WhatsApp pun juga, jadi kayak tadi yang juga udah aku jelaskan bahwa kalau kita dapat pesan yang ternyata itu berbau hoax, ya kita lebih baik kita abaikan saja, kita hapus. Jadi kayak kita benar-benar menyaring pesan mana yang benar-benar benar dan bermanfaat, dan pesan mana yang berbau hoax dan menjatuhkan orang lain bahkan berbau sara, seperti itu sih Kak. Oke, jadi teman-teman ini nggak kerasa nih udah mau di penghujung kegiatan nih kita nih ya. Jadi sebelum kegiatan ini berakhir, karena dari tadi kebetulan banget nggak ada yang nanya tentang ya tentang penjelasan dari Kak Giri dan Kak Lisbeth. Jadi kita mungkin sekarang aku mau nanya gini, kira-kira apa sih yang teman-teman dapetin dari nonton live kita gitu, nonton live kami. Ini bisa sebagai refleksi kami juga. Mungkin ada yang baru join, halo. Halo Kak Ita. Boleh dong teman-teman di-share dapetin apa aja sih, atau mungkin mau saran nih infonya jelek gitu misalnya, atau infonya bagus banget, terima kasih atas segala macam. Teman-teman boleh. Sembari menunggu, kita ngapain ya Kak Giri dan Kak Lisbeth ya? Cerita apa lagi nih? Kayaknya lagi pada serius ngetik gitu kayaknya nih. Lagi kasih pendapat nih.
Ya, harapan kita sih semoga bermanfaat untuk teman-teman gitu. Benar banget sih. Semoga apa yang eh, Kak Priska, Kak Lisbeth dan juga saya jelaskan tuh semoga tuh bisa memberikan dampak yang positif dari apa yang sudah Betul. kita jelaskan tadi. Oh, katanya info close friend-nya, jempol katanya tuh. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih, Bu. Kalau dari saya sih, kalau sesuatu yang ditulis di media sosial itu bisa multitafsir. Karena kita nggak tahu intonasi yang menulis bagaimana di dunia nyata. Iya, benar banget nih dari Greg Gregorius ya. Benar banget nih, Kak Gregorius. Jadi, mesti lebih berhati-hati sih, khususnya kalau di media sosial itu kan banyak orang yang kita nggak kenal juga. Misalnya kayak cuma temenan, sekedar kenal gitu, bukan yang deket. Ini dari Stella Parera. Aku dapat tips gimana caranya bersosialisasi, bersosialisasi dalam sosmed yang sangat bermanfaat. Terima kasih Stella. Dari Adventania, yang aku dapetin dari live IG kakak, jadi tahu kita sebagai pengguna media sosial itu harus bijak dalam menggunakannya. Betul, terima kasih Adventania. Oke teman-teman, senang banget karena kami mendapatkan apa ya feedback yang luar biasa banget dari teman-teman semua. Terakhir nih, kesimpulan dari seluruh kegiatan hari ini. Jadi walaupun tadi di awal sempat kita sinyalnya putus-putus, terus sampai pindah IG gitu ya, kita udah pindah IG, masih putus-putus juga perjuangan yang luar biasa untuk hari ini. Walaupun kita di tengah pandemi nih, kita masih menunggu vaksin kan ya, kita masih di tengah-tengah pandemi, kita sebagai individu yang udah meranjak untuk dewasa atau udah dewasa, itu kita harus bisa tetap aktif nih bersosialisasi dengan sesama kita, walaupun melalui media sosial gitu. Nah, jadi cara yang paling tepat uh, untuk bersosialisasi pada masa pandemi itu emang media sosial ya. Dan saya dan kakak-kakak narasumber ini kami berharap kalau dengan adanya bimbingan ini kalian jadi bisa mampu memahami tentang perkembangan sosial individu, bisa memahami tentang faktor-faktor apa aja nih yang mempengaruhi, terus bisa memahami hambatan-hambatan apa aja, dan tips and trick yang tadi udah kita bahas bareng-bareng gitu. Nah, wah Kak Lisbeth ternyata keluar sinyalnya mungkin lagi ditiup-tiup lagi sama angin ya guys, nggak apa-apa. Nah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak narasumber, Kak Giri dan Iya, Kak Kak Lisbeth, Lisbeth. walaupun Kak Thank you. Lisbeth di sini lagi menghilang. Nggak apa. Dan saya juga berterima kasih kepada partisipasi yang aktif nih dari teman-teman semua yang join live. Sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman semua. Semoga apa yang udah kita sampaikan di sini, apa yang udah kita bahas bareng-bareng, itu bisa berguna bagi kita semuanya. Nah, jadi tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Selamat malam dan salam Amin. sehat. Selamat Terima malam. Selamat malam kasih. teman-teman. Thank you. Sama-sama Kak Nikita, love you. Sama Kak Nikita. Thank you Kak Nikita. Thank you Tania. Sama-sama. Ih, emang kenapa ya Allah?